Shalom para penonton setia TBJ, berikut ini kita akan menyaksikan video yang sangat menarik untuk kita dengarkan bersama-sama dari Edis TV. Muslim, Bang. Muslim, oke. Ya. Oke. Silakan Bang, apa Bang yang mau Abang bahas Bang? Jangan merokok Bang. Walaupun kalau Sorry Bang ya. Iya, Anda kan mau ngobrolin Allah dan mau ngobrolin Muhammad tapi malah merokok Anda. Silakan Bang. Sorry. Baru main TikTok malum. Silakan. Apa yang mau Anda utarakan? Itu suara siapa Bang yang ngomong-ngomong di belakang itu? Ini suara kawan saya. Begini Bang, saya mau tanya nih. Berarti teman-teman pada tahu Edis TV ya di sana ya? Ya tahu. Abang kan yang viral itu. Mantap. Jadi teman-teman kaum muslimin wal muslimat sekarang sudah tidak nonton pengajian lagi, nontonnya Edis TV. Iya. Silakan. Begini Bang, yang saya memang orang awam Bang, kan gitu. Kalau masalah Islam, ya. Kristen pun saya nggak tahu. Ya. Cuma pertanyaan saya kayak gini Bang, kenapa orang Kristen sukanya minum-minuman, mabuk-mabukan? Makasih Bang Idan, terima kasih. Kenapa orang Kristen sukanya minum-minuman dan mabuk-mabukan? Nah, di kampung saya kan banyak juga orang Kristen Bang kan. Itulah lihat itu banyak yang minum-minum tua kayak gitu. Di kampung saya Bang, banyak orang Islam yang minum-minum tua. Iya. Begini Bang, ya seperti kan itu gasnya apa kan orang Kristen. Oke. Boleh saya jawab ya Bang ya? Ya boleh Bang. Jadi begini Silakan. Bang. Jadi begini Ya, Bang. Kita harus bisa membedakan apa itu Kristen dan apa itu orang-orang yang tukang-tukang minum Bang. Oh gitu Bang. Jadi Bang, orang yang suka suka minum begitu ya, mungkin di kedai tua atau bagaimana, kemudian mabuk, kemudian main judi, itu tidak mencerminkan kekristenan Bang. Kristen itu bukan seperti Kristen itu adalah para pengikut Yesus begitu Bang. Nah kalau Abang tidak percaya, coba Abang pergi ke kedai tua, ke lapo tua, tanya sama orang yang mabuk itu. Bilang begini, Bang, kau bacakah Alkitab itu Bang? Pasti jawaban dia begini. Belum pernah ku baca itu Bang. Itu. Baca kau. Iya. Jadi maksudnya begini, kita harus membedakan Bang. Apa itu Kristen dengan apa itu kebiasaan daripada orang-orang tertentu. Tidak Bang. Oh iya Bang. Gitu, ya. Ada banyak orang Kristen di muka bumi ini Bang. Jadi tidak boleh kita mengambil satu contoh kecil lalu kita simpulkan itulah Kristen. Oh iya Bang, ya. Waktu saya zaman sekolah Bang, saya masih ingat Bang. Zaman saya sekolah, teman saya itu orang-orang Islam itu 99%. Dan kami memang sering begitu. Kami pergi ke kedai tua, beli tua, bahkan kami beli itu daging di kedai tua itu. Yang makan ya orang-orang Islam. Zaman saya sekolah, Bang. Zaman saya sekolah, teman-teman saya begitu. Karena zaman sekolah dulu kan tahu aja kan anak SMA nggak punya duit kan. Bagaimana caranya biar minum-minum biar murah? Minum tua. Nah, itu seperti itu Bang. Nah, apakah saya? Silakan. Nah, kenapa orang Kristen itu Bang mandinya telanjang, nggak ada pakai kain apa sarung kayak gitu, semua perempuan laki-laki? Kenapa Bang? Kenapa orang Kristen mandinya telanjang? Iya, kebanyakan saya lihat kayak gitu Bang. Bang, emang abang ngintipin setiap orang mandi atau gimana Bang? Bukan
bukan gitu, Gimana? Bang. Bukan ngintip, Bang. Kebetulan saya sering juga kan satu kamar mandi sama orang Kristen kayak gitu. Satu kamar mandi gimana sih? Bukan umum, maksudnya kamar mandi umum. Bang, mandi tidak mandi pakai baju, mandi telanjang itu tidak menentukan dia Islam atau Kristen. Aduh Bang, aduh Kalau susah ini Islam kita kan, diskusi gini Bang. bukan, Bang. Kalau Islam kan kalau mandi itu pakai sarung, tutup auratnya semua kayak Kata gitu. siapa Bang? Iya, kebanyakan orang Islam mayoritasnya kayak gitu, Bang. Ah ya enggak juga lah Bang, enggak ngaruh Bang. Mandi Bang, coba kalau mandi ada bajunya, gimana mau nyabunin Bang? Bukan pakai baju, Bang, pakai sarung, pakai apa kayak gitu, tutup semua. Di tempat terbuka, bukan di kamar mandi. Iya, maksud saya Bang, kalau kita mandi, ya kita pakai sarung begitu. Kemudian kita bagaimana cara nyabunnya? Pakai nyabunnya diapakan, Bang? Misalnya ini kan saya pakai anduk mandi. Nah, lalu ditarik sedikit pakai gosok-gosok gini-gini gitu aja, Bang. Ya ribet lah Bang. Ribet itu Bang. Tapi begini Bang, terlepas memang kalau Kristen gak ribet ya. Terlepas daripada itu, semua ya. Terlepas daripada itu Bang, ini pertanyaan ini nih Bang, ini mewakilkan pertanyaan orang-orang Islam Bang. Pertanyaannya itu aneh-aneh. Kenapa orang Kristen kalau mandi tidak pakai jari, tidak pakai sarung? Ya, kalau saya ngelihatnya itu aneh, Bang. Aneh, betul aneh. Karena kan kita udah besar, udah pikiran ada. Kalau umat Muslim kan mandinya tuh pakai tutup aurat semua. Menutup aurat. Bang, ya namanya mandi. Ya mandi itu ya di kamar mandi lah Bang. Masa mandi Anda di tempat terbuka? Ya ada-ada saja lah Anda mandi di tempat terbuka. 5 kali ini. Misalnya kalau WC umum lah Bang, kan banyak itu orang mandi-mandi. Kayak gitu. Aduh, nggak ngerti Bang saya pertanyaan Abang ini. Ini pertanyaan terberat selama saya buka Komal begini Bang. Pertanyaan terberat nih. Oke lah Bang. Bang. Oke Bang. Iya ini tanya jawab Islam Kristen. Tapi pertanyaan Abang ini pertanyaannya agak-agak aneh gitu Bang. Tapi gini, saya mau kasih pesan begini Bang. Kalau Anda jadi orang Islam, Anda itu menjadi pengikut Muhammad. Setuju? Kalau Anda jadi orang Kristen, Anda menjadi pengikut Yesus. Setuju? Iya. Oke. Nah, berarti Bang, sekarang yang perlu Anda pelajari Bang, apa bedanya mengikut Muhammad dan mengikut Yesus Bang? Kalau mengikut Muhammad Bang, ini kalau mengikut Muhammad ya, Muhammad sendiri dia tidak tahu jalan ke surga. Bagaimana kok bisa kita simpulkan dia tidak tahu jalan ke surga? Dia tidak tahu jalan menuju kepada hidup yang abadi karena dia sendiri belok ke arah kuburan. Nah, sedangkan Yesus dia naik ke surga, dia masuk kepada hidup yang kekal, hidup yang abadi. Makanya Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Begitu Bang. Jadi pesan saya sama Abang, kalau Anda jadi orang Islam, Anda menuju kepada hidup yang seperti apa yang Muhammad alami. Seperti itu ya Bang ya. Oke? Semoga Anda memikirkan perkataan saya yang sedikit itu ya Bang ya. Selamat malam, sampai ketemu lagi. Ya. Iya ya. Teman-teman sekalian, satu kebanggaan kita bersama ya teman-teman ya. Orang-orang Islam di desa-desa, di pelosok-pelosok, mereka tidak nonton pengajian lagi. Ya. Teman-teman TBJ, bagaimana pendapat kalian mengenai video tadi? Ketika melihat percakapan Edis TV dengan teman muslim, dari sini kita dapat melihat bahwa di luar sana
banyak kesalahpahaman yang terjadi mengenai kekristenan. Teman-teman, kita perlu membedakan apa itu kebiasaan dan apa itu kebenaran. Tentu saja ini merupakan dua hal yang sangat-sangat berbeda. Ketika mungkin teman-teman contohnya lah pergi ke suatu daerah, berkunjung di suatu daerah yang teman-teman lihat di sana ada orang-orang atau penganut-penganut kepercayaan lain, dan teman-teman mungkin melihat suatu kebiasaan atau pola yang kurang pas dengan kebiasaan di daerah teman-teman, maka kita tidak boleh menjudge orang itu berdasarkan apa yang ia lakukan, dan kemudian kita mulai mengambil suatu kesimpulan, oh ternyata orang-orang dengan kepercayaan seperti ini mereka memiliki pola yang dalam tanda kutip kurang baik. Jadi belajar dari kesalahpahaman yang ada untuk para pendengar setia TBJ dimanapun berada, ketika kita memiliki kerinduan untuk mengenal kekristenan. Secara spesifik saya sampaikan tentang Tuhan Yesus dan apa yang Tuhan Yesus ajarkan yang sebenarnya kepada para murid, kepada orang-orang yang percaya. Kita perlu untuk belajar dari sumber-sumber yang tepat, yaitu firman Tuhan dari Alkitab. Teman-teman, sekarang di dalam berbagai macam platform media sosial, kita dapat mencari sumber-sumber ya tentang apa yang Tuhan Yesus sampaikan. Bahkan juga sekarang ada aplikasi-aplikasi Alkitab, pengajaran-pengajaran untuk kita memahami dan mengenal apa yang sebenarnya Tuhan Yesus ajarkan kepada para murid-muridnya. Hal ini menolong kita untuk mengenal para pengikut Kristus yang sejati itu seperti apa, sehingga kita tidak gampang terkecoh dengan individu tertentu yang kemudian membuat kita berprasangka atau berpikir yang buruk tentang iman orang lain. Tuhan Yesus menyampaikan kebenaran bahwa mintalah maka akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan padamu. Teman-teman yang diberkati Tuhan, ketika kita mencari kebenaran dengan sungguh-sungguh, kita meminta itu kepada Tuhan, maka Tuhan Yesus akan menyatakan kebenaran itu kepada kita. Dan ingat, kebenaran itu yang akan memerdekakan setiap kita. Firman Tuhan yang kita dengarkan akan membukakan hati kita dan pikiran kita dan menuntun kita untuk melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Kata-kata penutup dari saya, manusia dalam agama apapun bisa saja tidak mencerminkan kebenaran yang ia pelajari. Oleh sebab itu, jangan menjadikan perilaku manusia sebagai standar untuk kita melihat agama atau kepercayaan yang dianut. Terima kasih untuk teman-teman TBJ yang senantiasa mendukung channel ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.